arah satu keluar di sana. Satu orang Zilnya berhasil didapatkan. Bahkan King nggak dikasih nafas, udah langsung aja perang sama Red Bull langsung di jumpsuit. Udah ada legalan juga sang kapten kita menggunakan MP5 attachmentnya mencoba untuk jumpsuit di balik pagar, mencoba untuk melakukan satu bottom berantem enggak, masih ada Maybe pun udah nggak bisa bertahan cukup kuat karena masih langsung terkena down oleh double barrel dari seorang Okan. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Yakin bisa. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Aku minta kebaikan kalian untuk subscribe channel ini, share video ini, serta berikan komentar kalian ya. Ditunggu highlight-highlight selanjutnya. Oke sayang, lanjut. 1 poin kill. Karena kalau buka war juga di sana pasti bakal mengundang tim yang lain ya. Betul. Bakal mengundang tim yang lain masuk menjadi terparty juga. Dan kita melihat RRQ Hades setelah dari Sentosa aman-aman aja, tidak ada gangguan apapun dengan vehicle-nya kali ini. Pelan-pelan masuk ke dalam zona. Dan kalau misalkan RRQ Hades meneruskan perjalanannya menuju ke Repot Sinok dengan menggunakan 2 vehicle, ini bakal jadi distraksi yang kuat juga untuk ketiga tim yang dari tadi udah nge-holding areanya mereka di area Pocinok. Dan bahkan kalau yang gue lihat mungkin mobil yang digunakan oleh anak-anak Anarki bener aja ternyata kedengaran sama Onyx Olympus yang kali ini sudah mengeluarkan tembakan untuk mengusir anak-anak dari RRQ Hades. Mendapatkan slawet bahkan keluar. Ada Sesmijo di arah lane harus sudah terbelakang ke lobby. Dan juga berhasil dapat poin killnya. RRQ Hades kali ini satu orang Valens harus berhasil di take down, bakal harus diselamatkan terlebih dahulu di mana Okaner bergerak keluar, berhasil diselamatkan, di revive kembali Okaner. Coba dijamut ke arah satu keluar di sana. Satu orang Zilnya berhasil didapatkan, bahkan Kingnya harus dipulangkan menuju ke lobby. 3 poin eliminasi berhasil didapatkan oleh Souza dengan M14-nya. Melihat-lihat di balik keluar kali bakal berkejar oleh Souza, masuk ke dalam garasi. Satu orang di sana sekarang Evo-nya di dalam Chrono berhasil di backup. Ombak masuk, dapat killnya, langsung dipulangkan ke lobby GGWP ID Sport. Masih ada Okaner di sana, bakal diras oleh Boss Rider, bergerak keluar zona, dijamsut terlebih dahulu. Ombak masih bisa, tapi ombaknya harus kena tank kali dan Darkol dari dekat. Ya itu dia, RRQ harus dipulangkan ke lobby dan punya. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Esports dan juga RRQ, begitu juga dengan teman-teman yang berada di bawah, yaitu ada BTR juga. Dan seperti sudah ada peperangan lagi, Trevor. Iya, sudah ada peperangan lagi di mana Notden dengan M14-nya bakalan coba untuk langsung nge-firing dengan teman-teman RRQ yang berlari ke arah open field. Dan Okaner berhasil mendapatkan satu vehicle-nya untuk kembali regroup lebih cepat ke arah tim dari RRQ. Tapi ada tim nomor 5 juga yang bakal coba untuk membayang-bayangi tim nomor 2. Cukup berbahaya untuk Sesmizu karena sudah melakukan satu tembakan open untuk ke tim RRQ. Dan ini menjadi satu detect juga buat tim nomor 5 untuk bisa segera mengetahui posisi-posisi dari Sesmizu sendiri. Ya, dan gua rasa tadi itu ada Bigetron ya, Bigetron yang ada di bawah, dan kemungkinan mereka tahu nih ada peperangan di atas. Mereka mencoba untuk menahan peperangan dari atas, dia mencoba untuk lurus saja harusnya. Karena kalau gua rasa kalau dia ke atas juga, itu kesempatan untuk mendapatkan peperangan atau mencoba untuk nge-steal kill itu juga cukup kurang. Karena kita bisa lihat RRQ-nya aja sudah menggunakan vehicle mencoba cabut aja dulu, dia cabut objektif, ya udah kita masuk dulu aja ke zona, kita ngambil investment. Ini masih 40 yang alive. Iya, masih 40 yang alive dan masih 11 tim yang masih bertahan untuk akhirnya mendapatkan satu pemain terakhir dari Onyx Olympus dan juga RRQ Hades. Nggak dikasih nafas, udah langsung aja perang sama Red Bull langsung di jumpsuit. Udah ada legalan juga sang kapten kita menggunakan MP5 attachmentnya mencoba untuk jumpsuit di balik pagar, mencoba untuk melakukan satu tapping lagi, dan RBR tereliminate di peringkat kelima. Tapi nggak sampai situ aja karena zonanya udah bergerak memihak ke arah Onyx Olympus yang sudah langsung ada di tengah-tengah circle selanjutnya. Boss Nightmare bakal langsung bergerak ke arah RRQ untuk merapat mendapatkan kill kembali. Sudah ada satu cover juga revive yang cukup baik di mana satu pemain dari Boss Nightmare yaitu Apollo menjadi satu band untuk timnya untuk melakukan satu pengamanan posisi yang cukup bisa dimanfaatkan. Ada legal di sana dari seorang Riza menggunakan satu double barrelnya untuk melakukan satu aiming ke arah atas untuk mendapatkan satu kepala, tapi nggak bisa karena sini Haide harus langsung saja close combat. Ada
strafing yang baik sekali oleh Haide. Coba jongkok di arah Krono di sana. Udah ada terkena juga dari sang kapten kita Pac-Man langsung coba untuk dengan keluarnya untuk langsung melindungi ataupun memblok satu tembakan di mana Amgon langsung tereliminasi dan Boss Nightmare di peringkat ketiga. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Di game round beat kali ini harus tergigit zona. RRQ Hades masih bertahan di revenge kali coba dilakukan oleh anak-anak dari Granix yang sudah mulai coba dijam setelah O'Connor juga bertahan masih, tapi ternyata satu orang bahkan dua orang dari RRQ harus sudah terkena down O'Connor pun, dan ternyata terpulangkan ke lobby menyusul Boom Esports di posisi ke-7 dan RRQ di posisi ke-6. 5 tim tersisa. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Arrowwolf ini bakalan jadi satu PR juga buat Arrowwolf untuk bisa tumbang di peringkat 11. Dan kita udah ngeliat RRQ bener-bener ya dari arah rumah pos yang di arah tower dekat jembatan Sentosa, dia bergerak langsung muter ke arah patahan yang nggak bisa tim lain lihat. Jadi satu pemanfaatan blind spot yang bisa dimanfaatkan untuk masuk terobos ke arah masalah itu. Karena Boom Esports sendiri itu visionnya juga nggak bisa langsung melihat RRQ Hades, langsung melihat ke arah lurus, ke arah bawah, ke arah selatan. Kalau misalnya menurut gue sendiri ini long rotation yang dilakukan oleh RRQ Hades ini benar-benar worth it banget. Selagi dia nunggu zona update dan juga nunggu semua orang yang rotasi ke tengah, apalagi pinggir zona. Bertahan setelah langsung terculik. Ada di area Mars Electric bakal langsung mencawar. Ada RRQ dan juga Boom Esports. Di mana Pac-Man berhasil terkena granat masak yang dilakukan oleh seorang Mang. Alnova dari arah depannya bakal langsung coba melakukan satu penjagaan yang cukup ketat, tapi dari sisi kiri ada Sesmizu, Sesbung yang udah langsung recokin formasi dari Boom Esports, di mana udah langsung ada lemparan kedua dari Boom Esports, udah bakal langsung coba komit, ada lineman yang meledak, hati-hati terinjak, udah langsung coba dibuka lagi, seorang Marley harus sekarat, sekirit sekurut, udah bakal langsung coba dilempar granat, masak di sana, langsung mateng, ternyata enggak, masih ada Maybe pun udah gak bisa bertahan cukup kuat, karena masih langsung terkena down oleh double barrel dari seorang O'Connor dan juga kapten terkuat di bumi Legaelon, dan Boom Esports tereliminasi di peringkat ke-10. Ini benar-benar luar biasa banget. RRQ benar-benar narik ulur pergerakan dari Boom Esports. Ada dua, tapi ada Onyx Olympus yang mendapatkan first rider ombak di sana. Dari seorang Black pun juga langsung dari kejauhan menggunakan baletanya mendapatkan satu knockdown untuk 1 poin kill yang berhasil dikantongi oleh Arrowwolf. Cukup banyak banget pertempurannya. Knockdown pun harus terknockdown, di mana Kings juga harus terwipe out di peringkat ke-8. Onyx Dixia menjadi alone survivor untuk tim Onyx Olympus. Bigetron Beat juga harus pulang. Udah langsung ada first rider yang menahan Onyx Dixia untuk jadi satu orang terakhir untuk Onyx Olympus. RRQ Hades pun juga harus tereliminasi di peringkat ke-6. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Tadi ada yang mencoba jadi apa itu? Ada Boss Nightmare. Langsung masuk, pepet dikit, pepet terus sampai sayang. Pelan-pelan Boss Nightmare masuk. 3 orang udah ngejaga pagar, tapi ternyata 2 member dari Red Bull Rebellion nembakin ke bawah. Ya, dan ini akan menjadi peperangan 3 tim antara RBR, RRQ dan juga Boss Nightmare. Siapakah yang akan berhasil untuk memenangkan peperangan di area ini? Dan kalau gue Red Bull Rebellion ini benar-benar ngejaga pinggir circle dengan sangat baik. Mereka langsung saja satu orang ombak dikirim untuk mengantar nyawa Bigetron, tapi ternyata nyawanya dia yang duluan diantar. Legal tersisa sendirian dan dijaga oleh Pop di balik sebuah batu. Souza akhirnya mau nggak mau harus nahan tembok sendirian, coba menahan 3 orang sekaligus, tapi berhasil mendapatkan 1 poin kill dari Bigetron Beat. Leg Rider sini, Bigetron akhirnya difokuskan oleh First Riders. 2 member dari First Riders menembaki ke arah Bigetron sekaligus, dan ternyata ada tembakan lagi dari sebelah kiri dari First Riders. Langsung saja tembakin terus menerus. Akhirnya First Riders turun gunung mencoba nembaki ke arah Bigetron, mendapatkan poin kill yang lebih banyak. Mereka sudah mengantungi 7 poin kill, tapi ternyata ada sniper yang perih banget nembak ke kepala, pecah palanya Bigetron. Dan akhirnya tersisa 1 orang lagi dari RRQ, yaitu Legal, kapten terkuat dari bumi, tapi masih bisa mendapatkan Darkhold. Dan ternyata Legal untuk coba gocek dulu, ternyata nggak bisa juga. 3 orang terlalu kuat untuk First Riders. Untuk Jess sudah mendapatkan buya di Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20.
dari Aerowolf. Iya, dan ini posisi dari Boss Nightmare ketika dari Dranix langsung fokus ke arah Aerowolf, langsung dimanfaatkan dengan baik dengan Boss Nightmare, masuk perlahan-lahan tapi pasti langsung ke zona selanjutnya. RRQ juga langsung terpantau oleh kedua tim Aerowolf dan juga Boss Nightmare. Wah, cukup sakit juga damage yang diterima harus yang Legalot di sana, harus menggulung mereka kita terlebih dahulu di area yang cukup terbuka. Tapi Kings bisa memanfaatkan itu. Legalotnya harus tumbang. Okaner yang tersisa kali ini, tembakan dari kanan dari kiri depan belakang juga. Okaner dia terancam. Okaner harus terpulang ke lobby. Masih ada Boss, Kings dan juga Aero. Division kita kali yang terlihat Pertama untuk dapat 20 poin. Dan kalau kita lihat di grup B ada RRQ Hades dengan 88 poin. Waduh. 88 poin. Kayak tim First Rider, Kings Esport atau dari GGWP ini masih cukup terbuka lebar, walaupun sebenarnya match day-nya hampir tipis nih, udah mulai hampir menuju ini ya regular season untuk di Free Fire Master League season 3 divisi 1.